Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sains dalam tradisi Islam dan tradisi Barat. Melacak jejak spiritual manusia dalam tradisi Islam dan Barat. Spiritualitas manusia dapat ditemukan dalam tradisi keilmuan Islam dan Barat. Meskipun berkembang dengan cara yang berbeda, dalam tradisi Barat, konsep spiritualitas awalnya kuat dalam filsafat Yunani yang membahas hubungan antara tubuh dan jiwa. Namun, seiring perkembangan zaman, terjadi proses sekularisasi, terutama sejak Renaissance yang memisahkan ilmu pengetahuan dari nilai-nilai spiritual. Selanjutnya yaitu jejak spiritualis. Jejak spiritualis masih dapat ditemukan dalam pemikiran modern Barat, terutama dalam bidang psikologi dan neurolog. Sementara teori peak experience dalam psikologi menggambarkan pengalaman puncak yang bersifat transendental. Dalam ilmu neurologi muncul gagasan tentang spiritual question yang mengaitkan kesadaran manusia dalam good spot di otak yang dianggap sebagai pusat spiritualis manusia. Dalam tradisi Islam, spiritualitas tetap menjadi bagian utama dalam keilmuan. Islam memandang manusia sebagai makhluk spiritual yang terdiri dari ruh, nafas, dan qalb. Ruh adalah unsur ilahi yang berasal dari Tuhan, nafas berhubungan dengan kecenderungan jiwa, dan qalb atau hati nurani menjadi pusat kesadaran spiritual. Konsep spiritual dalam Islam banyak dikaji dalam teologi, filsafat, dan tasawuf, terutama dalam teori hierarki akal. Teori Amanasi Al-Farabi yang menjelaskan hubungan akal manusia dengan Tuhan serta proses takziah an-nafs, pembersihan jiwa dalam tasawuf yang menjadi jalan menuju kesempurnaan spiritual. Selanjutnya yaitu meneliskan terhadap hakikat ilmu dalam tradisi Islam. 1. Hakikat ilmu dalam tradisi Islam. Ilmu dalam tradisi Islam mengalami stagnasi karena penafsiran agama yang bersifat lokalistik dan emosional, menghambat ijtihad dan mengarah pada taklid, yaitu pengulangan tanpa inovasi. 2. Rethinking Islam. Diperlukan pendekatan baru dalam memahami Islam secara lebih luas, bukan sekadar sebagai agama tetapi sebagai sistem pengetahuan dan cara hidup. 3. Kemunduran sains dalam Islam, yaitu pada masa kejayaannya Islam mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, redefinisi sains dalam Islam, yaitu Islam memiliki motivasi kuat untuk mengembangkan sains dalam keseimbangan antara akal dan wahyu. Yang kelima, hubungan sains dan Islam. Perbedaan dengan konflik antara sains dan agama di Barat, Islam secara historis menghargai ilmu pengetahuan. Namun, pendekatan terhadap sains dalam Islam mengalami perubahan seiring waktu, di mana sains sempat dianggap bertentangan dengan agama. Selanjutnya, sains Islam versus sains Barat. Analisis perbandingan. Sains dipengaruhi oleh nilai-nilai yang mengelilinginya dan tidak bebas nilai. Sains modern telah memudahkan berbagai aktivitas manusia, tetapi dalam konteks Islam, ilmu pengetahuan dianggap sejalan dengan wahyu. Selanjutnya, ada pembahasan. Sains Islam berakar pada wahyu, mengaitkan setiap pengetahuan dengan penciptaan Allah. Pendekatan sains Islam bersifat holistik dan moral, mengaitkan penelitian ilmiah dengan ibadah. Sains Barat dikenal karena pendekatan rasional dan natural. Model ini menghadapi krisis filosofis dan ekologis, seringkali mengabaikan aspek spiritual. Analisis perbandingan, terdapat perbedaan mendasar dalam epistemologi dan metodologi antara sains Islam dan Barat. Sains Islam melihat wahyu sebagai kebenaran, sedangkan sains Barat menekankan rasionalisme dan individualisme. Pengetahuan dalam Islam, wahyu, dan sains. Kan gue nggak baca Quran ya, Bib ya. Ini sedikit. Dalam Quran itu juga tertulis, Bib, bahwasannya Maryam atau Bunda Maria atau Maria itu hamil begitu saja. Hamil begitu saja tanpa ayah, melahirkan anak berupa Nabi Isa, dan bahkan
di zaman itu telah diajarkan bagaimana cara mengatasi fitnah, yaitu dengan saum, berpuasa, nggak ngomong. Ketika omongan tidak akan lagi didengar, maka diam adalah omongan terbaik. Oke. Baru tahu Dan lah. dari awal Islam itu memposisikan sebagai agama yang ayo gue siap diuji. Makanya ayat pertamanya Iqra, bacalah. Diturunkan kepada orang yang nggak bisa baca dan nggak bisa nulis. Artinya, ya karena ini memang wahyu. Bahkan kata Nabi dalam surat Al-Ahqaf ayat 9, gue juga nggak tahu nih apa yang akan turun kepada saya.